Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa kita pada hari ini. Amin. Terima kasih Mas sudah memimpin doa teman-teman pada hari ini. Oke, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk mengecek teman-teman kalian. Teman dari depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Berarti pada hari ini kita hadir dengan lengkap. Oke. Baiklah, pertama Ibu akan menjelaskan tentang tujuan kalian mempelajari materi kita pada hari ini. Kira-kira apa sih yang akan kalian dapat setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini? Nah, oke, setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harap kalian mampu mendeskripsikan definisi dari najis, mengetahui macam-macam dan cara mensucikan najis, mampu menyebutkan dalil hukum bersuci, dan mampu menyebutkan hikmah dari pelaksanaan bersuci. Oke, sebelum masuk pada materi selanjutnya, Ibu akan tanya kalian tentang materi kita minggu lalu. Apakah masih ada yang mengingat apa materi kita minggu lalu? Ya, betul sekali. Kita minggu lalu membahas pengertian dari bersuci, macam-macam alat bersuci, serta hikmah dari bersuci. Baik, setelah minggu lalu kita sudah membahas materi pengertian bersuci, macam-macam alat bersuci, maka pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih tata cara bersuci, yang mana di dalamnya mencangkup beberapa subbab, yakni 1. Pengertian najis, 2. Macam-macam dan tata cara mensucikan najis, yang ketiga dalil perintah bersuci, serta yang keempat hikmah dari pelaksanaan bersuci. Nah, pasti kalian sudah bertanya-tanya, apa sih Bu bedanya najis dan juga hadas? Oke, setelah ini kita bahas bersama-sama ya. Najis dalam bahasa Arab adalah an-najsu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan. Sedangkan secara istilah adalah benda yang mengotori pakaian atau badan kita, yang mana menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan najis juga dibagi menjadi 2, yakni najis hissiyah dan najis maknawiyah. Najis hissiyah adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera, contohnya jilatan anjing, kotoran hewan ataupun manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan najis maknawiyah adalah najis yang tidak dapat dilihat oleh manusia, misalnya syirik dan kufur. Lalu apa sih pengertian hadas, Bu? Hadas menurut bahasa adalah perkara yang baru. Secara istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Hadas sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Ya, betul sekali. Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang mengharuskan dia untuk berwudu ataupun tayamum. Sedangkan hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus melaksanakan mandi besar dengan tata cara dan niat tertentu. Lafaz niat mandi besar yaitu nawaitu ghusla raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Perintah bersuci sudah tertuang jelas dalam Al-Quran, yakni terdapat pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa thiyabaka fatahhir, dan artinya pakaianmu maka bersihkanlah. Oke, selanjutnya
kita masuk pada bab macam-macam najis serta cara mensucikannya. Najis sendiri terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya hanya dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawassithah, adalah najis sedang antara najis mukhaffafah dan najis mughaladah. Contohnya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kecuali air mani. Bagaimana cara mensucikannya, Bu? Cara mensucikannya, yang pertama dihilangkan dulu wujud dari najis tersebut. Yang kedua dibilas dengan air mengalir sehingga hilang ketiga sifat benda, yakni warna, bau, dan rasa. Yang ketiga, najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis berat. Contohnya air liur anjing. Cara mensucikannya yaitu dengan dihilangkan dahulu wujud dari najis tersebut, lalu dicuci bersih, disiram dengan air 7 kali, dan salah satunya menggunakan debu. Oke, selanjutnya hikmahnya. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pelaksanaan bersuci adalah yang pertama, dengan bersuci manusia dapat mempertahankan kesempurnaannya sebagai makhluk yang berbeda yang diciptakan Allah. Yang kedua, menyadari keharusan menjaga fitrah yang dianugerahkan Allah. Yang ketiga, mampu menjaga harkat martabat manusia di hadapan Allah. Dan yang keempat, manusia mampu menjaga kesehatan jiwa serta raganya. Oke, dari paparan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang masih belum paham? Tidak ada. Alhamdulillah. Semoga anak-anak benar-benar paham ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Sekarang akan Ibu bantu kalian untuk membuat kesimpulan. Jadi pengertian najis itu apa? Ya, benar sekali. Kemudian najis dibagi menjadi berapa? Ya, najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah, mutawassithah, serta najis mughaladah. Hebat sekali kalian. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, setelah ini akan Ibu bagikan soal kepada kalian sebagai bahan latihan kalian di rumah. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa secara bersama-sama dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silahkan, Mas. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.